Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman, ini terkait informasi dari BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara, yang mana dalam proses seleksi P3K ya. Jadi pelaksanaannya ya itu melalui Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini teman-teman dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini memberikan 3 pesan penting. Ini bagi tenaga honorer ini yang akan daftar ya, atau yang akan ikut seleksi di P3K tahun 2024 ya, baik itu P3K guru, P3K nakes maupun di P3K teknis khususnya untuk tahun 2024. Nah, ini teman-teman dari ketiga poin ini ya, ini yang sangat penting teman-teman ya sebenarnya. Yang paling penting adalah di poin 3 ya, yang mana ini teman-teman banyak yang termakan hoax. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Jadi hati-hati nanti ketika teman-teman itu mendapatkan informasi ya, mengenai P3K tahun 2024 itu harus dari sumber yang terpercaya. Nanti kita akan cek bagaimana sih cara mengecek ya di laman resmi dari informasi-informasi seputar di P3K tahun 2024 ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, jika teman-teman lengah sedikit ya, nanti jangan sampai terjadi TMS ya, atau tidak memenuhi persyaratan. Ini terkait dengan berkas-berkas atau dokumen apa saja yang perlu kalian upload. Nah, ini kemarin kita sudah membahas teman-teman ya, mengenai dokumen atau berkas apa saja yang diupload ya. Nah, kemarin kita sudah memberikan informasinya. Di sini ada 8 dokumen atau berkas yang wajib diupload di laman SSCSN. Ini berlaku untuk di semua P3K ya, baik di P3K guru, di P3K tenaga kesehatan maupun di P3K teknis. Nah, seperti jadwal yang sudah disampaikan teman-teman ya, tentunya teman-teman juga harus memahami juga ya. Jadi jadwal kapan sih teman-teman itu harus melakukan pendaftaran ya, apakah masuk di periode 1 ya atau masuk di periode 2. Ini teman-teman harus tahu ya, harus mengecek datanya ini masuk di periode mana, apakah masuk di periode 1 teman-teman ya, di lampiran 1, atau masuk di periode 2 atau di lampiran 2. Oke, kita akan membahas untuk 3 pesan penting dari BKN ya. Teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas untuk 3 pesan penting dari BKN. Tentunya ini bagi tenaga honorer yang akan ikut daftar ya untuk P3K tahun 2024 ini. Nah, yang pertama penyebab TMS ya, nanti kita akan bahas di video kita selanjutnya ya teman-teman. Ya, kenapa sih bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos di seleksi administrasi ya. Terus untuk jadwal P3K seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, dari jadwal P3K itu terbagi menjadi 2 ya, ada periode 1, ada juga di periode 2. Nanti teman-teman silahkan cek masuk di periode 1 atau di periode 2. Terus berikutnya kita akan membahas mengenai 3 pesan penting dari BKN bagi calon pelamar P3K tahun 2024. Tentunya ini bisa menjadi perhatian ya, supaya teman-teman ini lebih hati-hati dan lebih waspada terkait dengan informasi ataupun hal-hal yang harus dilakukan ya sebelum melakukan pelamaran ya di P3K tahun 2024 ini. Kita awali yang pertama dari BKN official ya, ini dari link resmi atau sumber resmi dari Badan Kepegawaian Negara teman-teman. Nah, di sini diinformasikan bahwa catat 2 hal ini ya sebelum daftar P3K tahun 2024. Jadi diberikan notif atau informasi ya, bahwa teman-teman sebelum melakukan daftar P3K itu ada 2 hal penting yang harus kalian catat. Yang pertama teman-teman, ini terkait dengan yang pertama ya, jadi pelamar seleksi P3K 2024 ini dapat mengecek langsung data tenaga non-ASN melalui helpdesk sscsn.bkn.go.id. Cek pegawai non-ASN ini seperti yang sudah ramai ya, kemarin banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih mengecek
tenaga honorer itu sudah masuk di database BKN atau belum. Nah, ini juga banyak sekali yang memberikan info ya bahwa datanya tidak ada di database BKN. Ini bisa terjadi juga ya. Ini juga apa namanya, di salah satu rekan kita itu juga ternyata dia ikut pendataan kemarin ya. Nah, ternyata dia dihapus teman-teman ya. Nah, dihapuskan itu kan banyak sebabnya ya, mungkin tidak memenuhi persyaratan ataupun yang lain sebagainya. Ini, nah untuk mengecek kemarin sebenarnya kita sudah membuatkan di video tutorialnya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ini ya, jadi link BKN, cara cek tenaga honorer sudah masuk di database BKN atau belum. Nah, ini ternyata kita setelah pembuatan video ya ternyata ada pembaruan sedikit mengenai tampilannya, jadi lebih dipermudah teman-teman ya, jadi lebih dipermudah. Nanti untuk teman-teman, nanti untuk pengecekan ini ya, pengecekan data ini ya tentunya fungsinya ya nanti untuk teman-teman itu mau daftar di tahap 1 atau tahap 2 ya. Kalau teman-teman nanti terdata ya di database BK ya tentunya kan masuk di tahap 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam jadwalnya ya, jadi jadwalnya untuk yang di tahap 1 teman-teman ini ya di lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini kan untuk pelamar prioritas ya, ex tenaga honorer kategori 2 dan juga tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Jadi kalau teman-teman nanti ketika ngecek datanya di sini masuk atau ada, berarti teman-teman masuk di tahap 1. Jadi untuk pendaftarannya tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Oke, sekarang kita akan cek caranya bagaimana. Yang pertama, teman-teman kunjungi saja ya di laman SSCASN. Ya, bukan laman SSCASN. Nanti di sini ada menu cek tenaga non ASN tahun 2022. Nah, ini teman-teman tidak bisa mengupdate data ya. Jadi tahun 2022 kemarin ya. Jadi tahun 2022 kemarin itu teman-teman daftar apa? Teman-teman itu kualifikasi pendidikannya apa? Nah, ini tidak bisa dirubah. Kalau misalkan dulu SMA terus sekarang sudah S1 ya tidak masalah ya. Ini kan hanya untuk pendataan di tahun 2022 kemarin. Misalkan untuk tahun ini teman-teman mau ikut yang S1 ya, pendidikan S1 ya bisa. Yang penting formasi jabatannya jelas ya, jadi mensyaratkan S1-nya apa. Nah, terus untuk mengecek datanya teman-teman ya, untuk mengecek datanya teman-teman bisa masuk di sini ya, cek pendataan non ASN 2022. Nanti di sini tinggal masukkan nama lengkap, nomor induk kepegawaian atau NIK, tempat lahir dan tanggal lahir ya. Kalau dulu sebelumnya ada nama instansinya. Ini banyak sekali yang salah teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang salah. Terus kemarin waktu dibuka ini banyak sekali yang mengakses, jadi sempat servernya itu down teman-teman ya. Nah, ini sekarang lebih dipermudah ya, lebih simpel. Ketika nama, NIK, tempat lahir dan juga tanggal lahir, masukkan KAPTA, klik submit. Nanti kalau data kalian ada ya, maka nanti di sini akan muncul ya hasil pengecekan pegawai non ASN. Ini data ditemukan. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini ada NIK, nama lengkap. Nanti kalau seperti ini, berarti statusnya terdata pada pendataan non ASN tahun 2022. Nah, nanti kalau datanya seperti ini ya, jadi data tidak ditemukan teman-teman ya. Jika data tidak ditemukan, nah bisa saja seperti tadi ya. Jadi waktu pendataan di tahun kemarin, teman-teman mungkin tidak memenuhi persyaratan. Ya, tidak memenuhi persyaratan atau mungkin ada data yang salah di yang saat dimasukkan. Jadi mungkin ada data NIK-nya mungkin salah ya, tanggal lahir ataupun tempat lahirnya salah. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Kalau sudah dicek secara pasti, kalau semua sudah benar tetapi tidak masuk ya bisa jadi mungkin waktu pendataan teman-teman tidak memenuhi persyaratan. Paham ya? Oke, yang kedua teman-teman, untuk pesan penting dari BKN yang kedua ini adalah pelamar seleksi P3K 2024 dapat memilih. Nah, ini bonus teman-teman ya. Ini melihat pelaksanaan di CPNS kemarin ya, e-matra itu kan collab teman-teman ya, jadi banyak yang down, banyak yang error ya, dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman sekarang tidak usah bingung ya. Jadi untuk pelamar P3K ini dapat memilih menggunakan materai tempel atau materai elektronik atau e-matra ya, jadi bisa menggunakan materai konvensional atau materai tempel ya. Nah, di sini teman-teman kemarin juga sudah ada edarannya ya, jadi terkait dengan penggunaan materai. Ini mungkin teman-teman nanti bisa download ya suratnya seperti biasa. Masuk aja di mastiukadea.com. Di sini ada informasi mengenai penggunaan materai pada pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, di sini dijelaskan jadi teman-teman boleh ya menggunakan materai tempel. Nah, yang paling penting adalah di poin 3 ini teman-teman ya. Di poin 3 ini menghimbau calon pendaftar agar tidak menggunakan materai palsu ya, atau materai yang sudah digunakan ya. Jadi kalau misalkan berkas 3 ya materinya 3, karena hal tersebut dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahap seleksi administrasi. Jadi ini hati-hati
meskipun materai ini materai ini sudah diberikan kelonggaran ya, bisa menggunakan materai tempel atau materai konvensional atau materai, tetapi teman-teman harus memperhatikan di poin 3 ini ya, jangan sampai nanti karena hanya soal materai ya teman-teman nanti dinyatakan TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sini terus ada sedikit informasi juga terkait dengan materai ya. Jadi materai. Jadi ini kemarin yang di CPNS ya. CPNS juga diperbolehkan ya menggunakan materai tempel atau konvensional ataupun materai. Ya. Terus kemarin juga sudah disampaikan dari BKN. Nah, ini berdasarkan surat edaran nomor 6655 ya. Jadi ini ya, jadi 6655 ini terkait materai, jadi boleh menggunakan materai tempel ataupun materai elektronik. Nah, yang menjadi perbedaan teman-teman, nah ini teman-teman tentunya harus paham ya perbedaan di materai fisik atau materai tempel ataupun materai. Jadi kalau materai fisik atau tempel ya, jadi di sini dikasih materai dulu baru ditandatangani. Jadi tanda tangannya mengenai materai. Tapi kalau yang materai elektronik teman-teman, ini berkasnya ditandatangani dulu ya, terus di-scan. Setelah di-scan baru dikasih materai tempel. Ini tidak boleh mengenai tanda tangan. Ya, jadi agak jauh seperti ini. Jadi bedanya dari materai fisik ya, konvensional ataupun materai elektronik. Itu teman-teman ya. Terus yang terakhir nanti ketika mengunggah dokumen ya, ini biasanya di surat pernyataan maupun di surat lamaran nanti ada informasi teman-teman itu menggunakan materai elektronik atau menggunakan materai tempel. Ini silahkan dipilih disesuaikan dengan jenis materainya. Itu ya. Terus pesan yang terakhir teman-teman di sini adalah waspada hoax. Ini banyak yang terjadi teman-teman ya. Kalau kita lihat memang di media sosial itu sulit dibendung teman-teman ya. Mengenai informasi-informasi, kalau kita lihat banyak sekali informasi-informasi mengenai P3K tahun 2024 ini ya, ataupun CPNS. Jadi teman-teman harus waspada terhadap hoax ya. Jadi teman-teman silahkan fokus saja teman-teman itu berada di daerah mana ya, berada di daerah mana. Yang fokus terpenting adalah teman-teman mau ikut P3K di daerah mana atau mau ikut seleksi ASN itu di daerah mana, teman-teman fokus di informasi daerah itu. Jadi pada hoax seputar seleksi P3K 2024 mengenai kriteria, syarat, dan mekanisme seleksi sudah tersedia ketentuannya. Nah, di sini yang penting adalah informasi resmi itu hanya merujuk pada kanal instansi pemerintah. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman itu pahami dulu berada di daerah mana. Nah, teman-teman silakan fokus ya, silakan fokus di informasi resmi yang ada pada instansi pemerintah. Ya, kadang kan informasi itu kan banyak sekali ya, teman-teman harus bisa memfilter. Oh, ini misalkan untuk daerah A, oh ini untuk daerah B ya, ini untuk daerah C, teman-teman harus paham. Terus ini informasi ini resmi apa tidak, ini benar-benar valid apa tidak, itu harus kalian cek. Nah, di sini disebutkan ya informasi resmi hanya merujuk pada kanal instansi pemerintah. Ini caranya gimana, Pak? Teman-teman sebenarnya bisa cek melalui laman SSC ASN, teman-teman ya. Di laman SSC ASN. Nah, teman-teman misalkan di sini teman-teman bisa cari ya. Misalkan instansinya Jawa Timur misalkan. Mau daftar di P3K Guru ya. Nah, misalkan di P3K Guru misalkan di instansi Jawa Timur, teman-teman bisa klik aja di sini. Nanti di sini ada website resminya dari instansinya. Ya, teman-teman tinggal klik aja ya di sini. Lah ini bkdjatimprov.go.id. Di sini resmi ya, karena yang pertama ini diinformasikan melalui laman resmi SSC ASN. Ya, misalkan Pak, kalau misalkan di Jawa Tengah ya ini tinggal diganti aja ya, atau misalkan di Blora misalkan ya, pemerintah Kabupaten Blora untuk P3K Guru lah di sini sudah ada ya. Nah, web resmi instansi. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Nah, di sini mesti ada informasinya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 tahun anggaran 2024. Nah, di sini mesti jelas ya. Ini juga hati-hati penipuan ya terhadap ASN pemerintah Kabupaten Blora atau oknum lain yang menjanjikan dapat diterima menjadi ASN dengan meminta imbalan tertentu. Jadi informasi-informasi resmi ini teman-teman harus paham ya. Ini tidak hanya di website teman-teman ya. Mungkin bisa melalui Instagram resmi, melalui YouTube ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman harus waspada terkait dengan informasi-informasi mengenai seleksi P3K di 2024. Jadi teman-teman harus mencari informasi resmi sesuai dengan instansi pemerintahnya. Nah, atau mungkin teman-teman juga cek ya, biasanya di setiap instansi itu ada pengumumannya. Ini mesti ada pengumumannya mengenai aturan, syarat, ketentuan, dan juga lain sebagainya. Itu teman-teman ya, jadi informasi yang dapat kami sampaikan.
mengenai 3 pesan penting dari BKN ya. Jadi teman-teman harus waspada terkait dengan informasi hoax, ataupun teman-teman juga harus waspada ya terkait dengan data non ASN, terus matre dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.